Saya sudah memiliki 2 orang anak, yang mana saya beserta suami itu penyandang disabilitas. Kiki ini tanpa sepengetahuan kami, dia bisa mandiri. Mandirinya dalam arti misal ada kegiatan apa-apa, dia itu dengan inisiatifnya dia berjualan. Nen, ngintip-ngintip aja, keluarlah. Itu si Kiki yang ada kekurangan aja semangat dia di luar beraktivitas. Kok kamu di rumah aja? Mager banget Bu. Itulah kamu tuh, setiap ibu kasih saran selalu gitu jawabnya. Malas lah ibu ngasih saran lagi. Andai bisa memilih, ku ingin bisa lahir sempurna. Siapa yang mau? Siapa yang ingin menjadi berbeda dari mereka? Bukan berarti aku tak bisa seperti mereka. 2 tangan mereka bisa mengangkat. Tapi aku yakin tangan satuku bisa lebih kuat. Namaku Anin. Orang mengatakan aku remaja introvert. Karena meski dibilang sempurna, tapi aku merasa jauh sempurna dari tetanggaku yang seorang disabilitas. Nen, ngintip-ngintip aja, keluarlah. Itu si Kiki yang ada kekurangan aja semangat dia di luar beraktivitas. Kok kamu di rumah aja? Mager banget Bu. Itulah kamu tuh, setiap ibu kasih saran selalu gitu jawabnya. Malas lah ibu ngasih saran lagi. Aku merasa malu melihat Ibu Rizky memiliki semangat tinggi menjalani aktivitas di tengah keterbatasannya. Sedangkan aku hanya bisa berdiam diri di rumah saja. Mengapa semangat yang luar biasa seperti itu sulit diwujudkan dalam kehidupanku? Anin melihat Rizky di tengah keterbatasan masih tetap semangat menjalani hidup. Ternyata kita tidak bisa memilih seperti apa takdir yang digariskan kuasa. Lagi siap-siap Mbak? Iya Nin, mau ikut nggak? Enggak Mbak, lain kali aja. Aku masuk dulu ya Mbak. Menurut Rizky, perempuan tetangga rumahku, awalnya mereka sangat kecewa dan marah. Namun, perlahan dia bisa menjalani semua itu
meski dengan berbagai cerita. Perlahan-lahan aku semakin dekat dengan keluarga Mbak Reski, terutama dengan kedua anak lelakinya. Apalagi saat suami Mbak Reski pindah tugas di luar provinsi lain, aku jadi lebih sering menginap di rumahnya. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut. Nih, titip anak-anak bentar ya, mau siapin jualan. Oh iya. Mengetahui banyak tentang sosok Mbak Reski membuat aku bertambah kecil dan sangat malu atas perbedaan fisik aku dan Mbak Reski. Ketidaksempurnaan bagian dari melodi hidup. Jangan biarkan apapun menghentikan untuk tetap menjalani hidup dengan semangat dan penuh kebahagiaan. Loh, belum tidur Mbak Ki? Belum, sebentar lagi. Sini, Nin. Mbak, ini Mbak sendirian yang ngerjain? Iya, Nin. Siapa lagi? Wah, ini kan berat Mbak. Ya, gitulah, Nin. Prinsip hidup aku itu the power of tangan satu, yang mana aku tidak mau bergantung dengan orang lain. Nah, kamu gitu dong, Nin. Kayak masa kalah kayak aku aja yang kurang kayak gini mampu. Kamu udah cantik, aturan kamu coba bergaul gitu kan. Terus kamu juga menambah wawasan ke lain, jangan di rumah aja, Nin, gitu. Iya Mbak, makasih Mbak ya sarannya. Semoga nanti aku bisalah maju kayak Mbak, sukses ke depannya Mbak. Amin. Semangat ya, Nin ya. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama. Ketidaksempurnaan bagian dari melodi hidup. Jangan biarkan apapun menghentikan untuk tetap menjalani hidup dengan semangat dan penuh kebahagiaan. Hidup dengan keterbatasan fisik bukan keinginan Reski. Perempuan yang berusia 30 tahunan, warga desa Sidorejo, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ia tetap gigih menjalani kerasnya dunia. Seorang ibu dengan 2 orang anak ini menjadi simbol keteguhan. Meskipun berbeda, tidak membuat hati Reski dengan disabilitasnya kecil atau rendah. Justru menyulut semangat untuk tetap berkarya dan berdaya. Sebenarnya usaha es teler dan bubur ini kita lakukan itu sudah dari tahun 2014. Tetapi dikarenakan saya merantau ke Jakarta
Saya juga pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Setelah awalnya saya fokus untuk usaha itu setelah saya resign dari pekerjaan tersebut. Saya resign, saya pulang ke kampung, saya rintis kembali beserta suami untuk usaha tersebut. Yang saya lakukan, yang saya jualan ini bubur, es teler, puding, salad, dan lain-lainnya seperti itu. Dan biasanya selain di pasar, kita suami istri itu melakukan dagang itu di event-event seperti event-event pemerintah ataupun bazar-bazar UMKM, Car Free Day itu kita lakukan. Terlahir menjadi tunadaksa tentu tidak mudah. Tidak sedikit yang mencela, memandang sebelah mata, bahkan mendapat perlakuan diskriminatif. Namun, semua itu ia jalani dengan sabar, dengan ikhlas. Memanfaatkan keterbatasan fisik untuk meminta belas kasih orang di sekitarnya, Rizky lebih memilih berusaha sendiri dengan menjual makanan dan minuman. Rizky itu orangnya getol, ulet, dan kemauannya tinggi. Dan salah satu contoh, sewaktu masih kecil, waktu masih SD, itu dia kalau ada turnamen permainan sepak bola, itu tanpa sepengetahuan saya ada jualan kacang. Sewaktu masuk SMP, dia itu jualan tekwan, kata orang Palembang itu, dibawanya ke kelas, dijualnya sama teman-temannya. Rizky ingin dikenal karena kemampuannya, bukan keterbatasan fisik yang dimiliki. Karena hidup adalah tentang keseimbangan, meski memiliki keterbatasan. Kiki ini tanpa sepengetahuan kami, dia bisa mandiri. Mandirinya dalam arti misal ada kegiatan apa-apa, dia itu dengan inisiatifnya dia berjualan, jualan pempek, jualan kacang di tempat-tempat orang main sepak bola. Sampai waktu SMP masih juga dia jualan tekwan ke sekolah sambil dijualnya sama teman-temannya. Jadi disitulah saya melihat anak saya itu bakal maju dan mandiri. Ia berusaha mendobrak kekurangan itu. Tidak hanya membiarkan waktu berlalu tanpa tindakan, orang tua Rizky terus berusaha melakukan pengobatan. Dalam setiap langkah perjuangan mereka, terpancar kekuatan kasih, ketabahan, dan keyakinan bahwa di balik setiap tantangan, ada kemungkinan kesembuhan pada akhirnya. Saya diberitahu sama dokter bahwa katanya ini Kiki ini bisa dioperasi, tapi dengan syarat dia dipotong, tapi seumur 9 tahun. Jadi karena dari cerita itu dari dokter, saya bilang sama keluarga, terutama nenek saya. Jadi kalau nenek saya itu bilang boleh dioperasi, tapi kalau dipotong tidak boleh. Bagi Rizky, orang tua bukan hanya sosok yang memberikan cinta dan dukungan, namun juga menjadi penyemangat terbesar dalam perjalanannya. Mereka telah menjadi tiang penyangga yang memberikan inspirasi dan kekuatan, mendorong Rizky untuk tumbuh dan berkembang,
menjadi seorang wirausaha yang patut dibanggakan. Karena saya sering dengar cerita pada saat SD, itu sering saya diejek dan saya pulang nangis. Papa selalu bilang motivasi kepada saya dan saya selalu pakai untuk anak-anak saya juga, bahwa selain Ayu atau Kiki itu masih banyak yang lebih parah lagi untuk disabilitasnya gitu. Karena Papa juga sama sering memotivasi, kenapa harus malu, kenapa harus tidak berani, harus berusaha lah, kan kita diberikan Allah otak untuk berpikir. Dia sering seperti itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah malu asal tidak mengambil hak orang lain. Keterbatasan yang dimiliki Rizky bukanlah belenggu, melainkan pondasi kuat yang memampukannya bertahan menghadapi kerasnya karang kehidupan. Orang tua, suami dan anak sebagai faktor utama menjadi pilar kekuatan yang menginspirasi Rizky untuk tumbuh menjadi perempuan hebat dengan karya Rizky. Hanya dua motivasi saya beserta suami. Yang pertama adalah anak-anak. Saya sudah memiliki 2 orang anak, yang mana saya beserta suami itu penyandang disabilitas. Alhamdulillah Allah memberikan anak-anak sempurna. Mengapa saya dengan suami itu getol untuk cari uang? Karena saya ingin anak-anak saya melanjutkan cita-cita orang tuanya. Seperti karena bapaknya tidak bisa jadi tentara, anaknya bisa jadi tentara. Kemudian ibunya dulu pengen jadi bidan, dikarenakan kendala fisik itu tidak bisa, pengen menjadikan salah satunya menggunakan alma mater biru putih untuk anak-anak saya. Kedua, mengapa saya sampai titik ini berpisah sama suami di Jakarta, saya di sini, saya mencari uang getol tanpa mati-matian, siang malam pagi gitu kan. Itu hanya untuk anak-anak biar rumah kami yang kami huni saat ini selesai. Jadi pada saat kalau misalkan saya ataupun suami nantinya berpulang duluan, anak-anak ada tempat untuk berteduh. Menjadi sosok yang berkomitmen, gigih, dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Mendulang rupiah demi kebahagiaan orang tersayang tidaklah mudah di tengah keterbatasan. Rizky, salah satu dari banyak penyandang disabilitas yang telah mendapat kesempatan berharga ikut pelatihan dari Kementerian Sosial untuk mengembangkan potensinya menjadi seorang wirausaha mandiri. Selagi saya sama suami masih bisa berdiri sendiri di atas kaki saya sendiri, karena kita pernah mengikuti pelatihan di Cibinong 2015, yang mana pada saat itu prinsip Peksos adalah menolong diri sendiri. Untuk batas akhir mungkin tidak akan ada, terkecuali kalau kami sudah sakit ataupun sudah berpulang. Itu batas perjuangan kami. Bantuan berupa kendaraan roda 3 dari Kemensos tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mengembangkan usaha yang telah digelutinya selama ini, yaitu bisnis penjualan makanan dan minuman. Di situ juga tidak mudah di balai. Kita dididik, bangun pagi, makan bersama, ikut kegiatan. Tetapi disitulah awal mulanya saya bisa ketemu orang-orang hebat. Saya menemukan rekan-rekan saya yang hebat, yang mana dulu bapak saya pernah bilang, Ayu, keadaan Ayu ada yang lebih parah dari Ayu. Ternyata benar, pada saat itu rekan-rekan saya dari Sabang sampai Merauke
maaf, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu yang membuat saya akhirnya bangkit untuk ya benar ya apa yang disampaikan papa gitu kan. Di situ saya banyak teman-teman saudara-saudara saya yang lebih dari saya. Dan di tahun 2015 itu juga alhamdulillah saya adalah perempuan pertama di mahasiswa atau klien ya pada saat itu yang keluar. Ingat banget saya di tanggal 15 September 2015 yang mana saya di tanggal tersebut saya diterima oleh perusahaan BUMN. Dengan penuh tekad, Rizky mampu membangun usahanya sedikit demi sedikit hingga mulai dikenal oleh masyarakat luas. Bantuan kendaraan roda 3 membuka aksesibilitas yang lebih besar, memungkinkannya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pemasarannya. Kini bisnisnya bukan hanya sekedar mata pencarian, tetapi juga menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Seperti aku, Anin. Motivasi untuk para rekan-rekan kami penyandang disabilitas, yang pertama, prinsip saya, jangan pernah malu dengan kekurangan kita karena kekurangan kita adalah sumber kekuatan kita. Kedua, seperti yang saya sampaikan, Peksos pada saat saya mengikuti pelatihan adalah mampu menolong diri sendiri. Sebelum menolong orang lain, kita harus mampu menolong diri sendiri. Dan ketiga, tidak ada kata menyerah kalau kita masih bisa berusaha. Seperti itu.